Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan yang terus memelihara dari hari ke hari. Adapun salam dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun menyertai kita selama kita beribadah pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita panjatkan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, seperti Bapa sayang anak. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu
Mari Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendapat sekali lagi kesempatan untuk kami menghirup udara yang segar. Dan tiba saatnya ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini kami masih memiliki kerinduan untuk kami terus mendekatkan diri kami kepadamu, untuk kami terus mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu dapat menguatkan iman kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan hati kami teguh untuk berpegang kepada pengertian-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berkarya, Roh Kudus yang berkarya dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku sekalian, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua hidup dalam perlindungan kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Ibu Bapak Saudaraku sekalian untuk membuka Alkitab kita dalam Filemon pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-22. Saya akan bacakannya, demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini saya akan berikan tema pada khotbah ini, yaitu tentang kasih yang memulihkan. Saya akan membuka khotbah ini dengan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tentu saja ibu bapak sekalian pernah dikecewakan oleh seseorang. Karena berbagai alasan kita dikecewakan.
Hal itu menimbulkan luka hati, perasaan yang begitu menyakiti hati. Dan apabila hal itu tidak dibereskan, maka kita secara sadar atau tidak sadar menyimpan kepahitan dalam hati kita. Hal itu terpendam dalam alam bawah sadar kita. Dan apabila kepahitan itu tidak dibereskan, maka kepahitan itu akan menjadi bom waktu, di mana pada titik tertentu ia akan meledak dan menimbulkan kekacauan yang besar. Apabila demikian, sebagai orang yang percaya sebagai pengikut Gusti Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Kalau kita memperhatikan surat Filemon, pada ayat-ayat yang telah kita baca, di dalamnya terdapat sebuah cerita yang menarik, yaitu tentang rekonsiliasi atau pemulihan sebuah hubungan yang telah retak. Diceritakan bahwa Paulus mengirimkan surat kepada Filemon. Tampaknya Filemon adalah seorang pengajar dan pemberita Injil, dan di rumahnya dipakai sebagai tempat untuk beribadah. Kita dapat melihatnya pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Tidak hanya itu, Filemon juga memiliki budak atau hamba yang bekerja untuknya. Salah satunya yaitu Onesimus. Onesimus adalah seorang budak yang dimiliki oleh Filemon. Peristiwa yang terjadi adalah Onesimus melarikan diri dari Filemon. Kemungkinan karena Onesimus berbuat salah. Mungkin ia mencuri dari tuannya atau mungkin melakukan suatu kesalahan lain. Sebab pada ayat 18 dikatakan oleh Paulus, apabila Onesimus merugikan, biarlah Paulus yang menanggungnya. Artinya menanggung kerugian itu dan membayarnya kepada Filemon. Onesimus yang telah berbuat salah melarikan diri dari Filemon. Namun yang menarik, Onesimus tidak lari dan kemudian bergabung dengan para penyamun atau pemberontak atau perampok yang pada waktu itu hidupnya terpinggirkan. Sebab pada waktu itu si Onesimus juga tidak lari keluar kota untuk menjadi pekerja kasar dan mencari perlindungan ke kuil-kuil di kota-kota besar. Sebab pada waktu itu, budak yang lari dari tuannya dianggap sebuah kesalahan yang sangat serius dan dapat dikenai hukuman yang sangat berat. Tetapi Onesimus justru menemui, atau entah bagaimana ceritanya, dia bertemu dengan Paulus yang pada posisi itu Paulus tengah dipenjara. Kemudian Onesimus menceritakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Filemon, tuannya, kepada Paulus tentu saja ya, pada waktu itu. Selain itu, dari Paulus tampaknya Onesimus percaya kepada keselamatan yang terdapat dalam Gusti Yesus Kristus. Sehingga ia mengalami satu perubahan dalam hidupnya, baik secara moral maupun secara karakter. Onesimus mengakui kesalahannya terhadap tuannya dan menyesal atas perbuatannya. Oleh sebab itu, bagi Paulus, hal yang terbaik yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah antara Onesimus dan Filemon adalah mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Maka dari itu, Paulus mengirimkan surat kepada Filemon yang berisikan suatu permohonan, yakni permohonan supaya Filemon berkenan untuk menerima dan mengampuni Onesimus. Memang Onesimus telah berbuat salah dan mengecewakan Filemon. Namun Paulus memohonkan kepada Filemon supaya ia menerima dan mengampuni Onesimus. Yang disebut oleh Paulus si Onesimus itu adalah buah hatinya. Hal itu setidaknya atas dasar dua pertimbangan, yaitu pertama, karena Filemon memiliki kasih yang begitu besar. Kita dapat melihatnya pada ayat yang kelima sampai yang ke-9a. Kemudian yang kedua, atas dasar Filemon adalah rekan sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan Paulus yang menyatakan dirinya telah tua, dalam arti tua memiliki satu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak hanya berkaitan dengan umurnya, tetapi tua yang dimaksud oleh Paulus adalah dia sudah melewati banyak peristiwa, dia sudah melewati banyak pengalaman, dia sudah mendapatkan banyak pengalaman hidup,
Yang salah satunya terkait dengan perselisihan maupun pertikaian. Dan itu kita dapat melihatnya dalam perjalanan Injil Paulus. Paulus memberitakan Injil. Kalau kita teks-teks perjanjian baru kita membacanya, salah satunya dalam Kisah Para Rasul, Paulus juga pernah bertikai dengan rekannya. Dan hal itu benar-benar terjadi dan membuat satu pengalaman yang berharga bagi Paulus terkait dengan pertikaian atau pertengkaran. Nah, pada surat Filemon ini, Paulus memohon kepada Filemon supaya ia meneladani suatu teladan yang diajarkan oleh Paulus, yakni tentang penerimaan dan pengampunan. Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon. Mengapa demikian? Kemungkinan untuk menguji satu kesabaran atau kebesaran kasih dari si Filemon, dan untuk memastikan bahwa Filemon mampu mengerjakan keteladanan yang Paulus berikan. Sebenarnya kalau kita melihat pada teks yang telah kita baca, Rasul Paulus memiliki satu wewenang untuk memerintahkan Filemon supaya dia mengampuni, sebagai sebuah perintah untuk mengampuni si Onesimus. Tetapi apa yang terjadi? Paulus tidak memerintahkan itu sebagai sebuah perintah, tetapi sebagai sebuah permohonan, permintaan, supaya apa? Filemon melakukan keteladanan itu dengan kerelaan hatinya. Yang unik adalah Paulus menyapa Filemon dengan sebutan saudara. Sebuah sebutan yang mengandung makna bahwa dalam kekristenan semua orang percaya dan menjadi pengikut Gusti Yesus adalah setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Kasih Kristus melampaui batas-batas atau status sosial yang dibuat oleh manusia. Kasih Kristus menyatukan mereka yang terpecah-pecah dan terpisah-pisah, terkotak-kotak menjadi satu. Hal itu yang digunakan oleh Paulus dalam menyapa Filemon dan menyampaikan satu permohonan agar Filemon dapat menerima Onesimus kembali dan tidak hanya sebagai hamba, diterima oleh Filemon tidak hanya sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-16. Dan penerimaan itu berdasarkan kerelaan hati Filemon dan berdasarkan keikhlasan hati yang tulus dari si Filemon. Paulus tidak menyangkal bahwa Onesimus telah berbuat satu kesalahan kepada Filemon. Paulus juga tidak meminta supaya Onesimus diberi status sebagai orang merdeka. Namun Paulus memohon kepada Filemon supaya kasihnya yang begitu besar itu dinyatakan kepada Onesimus, yaitu satu kasih Kristus yang ada dalam hidupnya, dapat melampaui semuanya yang menjadi standar manusia, yakni mampu menerima Onesimus sekalipun tetap sebagai hamba, tapi dalam pengertian rohani Onesimus menjadi saudara yang terkasih bagi Filemon, dan juga mampu mengampuni kesalahan Onesimus sekalipun ia layak menerima hukuman yang berat karena telah mengecewakan Filemon. Namun dengan mempertimbangkan kasih Kristus yang besar yang ada dalam hidup Filemon, Paulus memohon supaya Filemon memberikan pengampunan kepada Onesimus, sehingga hubungan keduanya dapat kembali dipulihkan. Dan itu semua dapat terjadi hanya karena didasarkan pada kasih Kristus, yaitu kasih Kristus yang memiliki satu kuasa mengubahkan, kasih yang memiliki kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan hati yang terluka, serta memulihkan satu hubungan yang telah retak. Oleh sebab itu, dari cerita Onesimus dan Filemon, maka kita mendapatkan satu poin penting yang dapat kita petik, yaitu bahwa kasih Kristus yang telah diajarkan kepada kita memiliki kekuatan untuk mengubahkan kehidupan setiap orang. Kekuatannya mampu untuk memulihkan sebuah relasi yang telah retak. Jadi yang terpenting adalah apabila kasih Kristus itu hidup di dalam kita, maka bukan sesuatu yang mustahil apabila kasih itu mampu bekerja mengubahkan relasi kita yang telah retak, hubungan yang tidak baik dan sebagainya yang terjadi dalam kehidupan kita.
persoalan yang terjadi antara Onesimus dan Filemon yang telah kita baca, rasanya enggan untuk mereka kembali bersatu karena Filemon begitu kecewa, sebenarnya kecewa terhadap perilaku si Onesimus. Namun karena kasih Kristus yang hidup di tengah-tengah mereka dapat memungkinkan pemulihan hubungan itu terjadi antara Filemon dan Onesimus. Jadi apakah kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, apakah kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita? Sudahkah kasih Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita? Di tengah situasi yang sulit sekarang ini, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin merajalela di sekitar kita, yang dimana kehidupan kita semakin khawatir, terancam, kita hidup tidak tenang, apakah kasih Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita? Di tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh setiap keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga Kristen, di mana situasi yang sulit ini rentan menimbulkan satu perselisihan atau pertikaian dalam keluarga. Misalnya persoalan mengenai perekonomian yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga. Sehingga terjadi sebuah pertikaian, perdebatan dalam keluarga, dan membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis, bahkan menimbulkan luka hati dan rasa sakit hati. Namun apabila kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita dan menguasai kehidupan kita, kasih Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita, maka sangat mungkin kekuatan kasih Kristus itu memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap hati yang menderita, memulihkan setiap hubungan keluarga yang telah retak. Kasih Kristus sanggup memulihkan kehidupan kita dan memulihkan relasi kita dengan orang-orang terdekat kita, juga orang-orang yang begitu kita sayangi. Biarlah roh Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Roh Tuhan selalu memampukan kehidupan kita di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Dan biarlah kita untuk tetap teguh berpegang pada setiap perintah dan firman yang telah kita dengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar itu dapat termeterai dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menjadi orang-orang yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita menyerahkan setiap hidup kita. Kiranya Tuhan dapat memampukan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, mengiring Gusti Yesus Kristus. Dan mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Dia Sanggup. Yesus
sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar ya Tuhan, kami sungguh beriman bahwa Allah yang kami sembah di dalam Gusti Yesus Kristus adalah Allah yang mampu memulihkan setiap hati kami yang terluka. Allah yang mampu menyembuhkan setiap hati kami yang menderita. Allah yang mampu memulihkan setiap kehidupan kami. Allah yang mampu memulihkan setiap hubungan kami apabila kami mengalami satu keretakan hubungan dengan orang-orang di sekitar kami, dengan anggota keluarga kami, dengan istri atau anak. Bila Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang mengandalkan Engkau. Bila Engkau berserta dalam kehidupannya, Engkau memberkati dalam kehidupannya. Sebagaimana Engkau berkarya atas perselisihan antara Onesimus dan Filemon, biarlah Engkau juga berkarya dalam kehidupan kami yang selalu berpegang teguh, berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Bila firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini dapat merema dalam hati kami, dan kami dapat menjadi orang-orang percaya, pengikut Gusti Yesus yang melakukan kebenaran firman-Mu, yang melakukan setiap perintah firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mohon dengan kasih Saudari Eli untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan buat Engkau. Sucikanlah setiap hati kami dan setiap tangan-tangan kami yang memberi. Dan biarlah setiap persembahan kami dapat menjadi kelancaran untuk pekerjaan Engkau di tempat ini. Dan juga berkati orang tua kami, pekerjaan kami, dan juga semua kegiatan dari jemaat yang berada di tempat ini. Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.